Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sampai bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu soal SIMA UI tahun 2018 bagian fisika ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal nomor pertama dan seterusnya. Sudah saya persiapkan di lembar PowerPoint. Baik, dari nomor 31 ya. Sebuah bola yang mula-mula diam pada bidang datar kasar diberi kecepatan awal V0. Diketahui massa bola M, jari-jari R, dan koefisien gesek mu. Setelah bola mengelilingi jauh L, kecepatan terakhir VF adalah, oke, kita gambar dulu diagram base bendanya. Jadi mula-mula bola bergerak dengan kecepatan V0 ya, memasuki bidang kasar. Oke. Jadi memasuki bidang kasar, maka diagram base bendanya adalah ada gaya berat ke bawah M kali G, kemudian gaya normal ke atas, ini N ya. Oke, kan ada gaya gesek ke kiri ya, ke kiri gitu, F kinetik gitu kan. Nah, di sini kita menggunakan hukum kedua Newton ya untuk meninjau pergerakan arah horizontal, karena arah vertikal tidak bergerak arah vertikal ya, karena gaya normal setara dengan gaya berat gitu. Oke, sigma F sama dengan M kalikan A ya, AX tentunya. F nya adalah min FK ya, sama dengan M dikalikan AX. Sedangkan arah Y sudah jelas bahwa N sama dengan MG ya, sehingga gaya geseknya adalah min mu kalikan MG sama dengan M AX. Maka jelas bahwa nilai dari AX itu adalah min mu dikalikan G. Makna dari negatif ini adalah diperlambat seperti itu ya. Oke, maka persamaan kecepatan bola ya, itu V itu sama dengan V0 ya, plus AT, jadi min ya, min mu G kalikan T gitu. Ini persamaan kecepatannya. Sementara untuk rotasinya kita perlu meninjau torsi ya, jadi sigma tau pada bola. Sigma tau itu sama dengan I dikalikan alfa, tau-nya positif ya, karena ini kan menghasilkan putaran ke kanan ya, searah dengan arah gerak bola ya. Torsinya adalah FK dikalikan R ya. Moment inersia bola itu bola pejal ya, 2/5 M R kuadrat alfa gitu. Oke, kita coret R nya, jelas bahwa FK itu kan sama dengan 2/5 M R dikalikan alfa gitu. Nah, FK nya itu kita masukkan nilainya mu dikalikan M kali G, ini sama dengan 2/5 M dikalikan R dikalikan alfa. Kita coret M nya, maka alfanya adalah 5/2 mu dikalikan G, kita bagi dengan R. Nah, ini persamaan percepatan sudutnya. Kemudian kita cari persamaan omega ya, omega T itu adalah omega 0 ya, plus alfa kalikan T, alfanya plus ya, omega 0 adalah 0 karena awalnya tidak punya kecepatan sudut ya, maka alfa kali T itu kan. Baik, kemudian saat tidak selip ya, saat tidak selip itu V nya adalah VF ya, kecepatan akhirnya. Kecepatan akhir adalah kecepatan saat sudah tidak selip ya. V sama dengan VF sama dengan omega T kali R, karena tidak selip ini berlaku ini ya, omega T dikalikan R gitu. Oke, kita masukkan omega T kalikan R ya. Oh ya, ini alfanya tadi 5/2 mu G per R kalikan T gitu. Oke, ada dua persamaan ya, persamaan V yang ini dan persamaan ini omega T. Omega T kali R maka 5/2 mu G kalikan T. R nya kita hilangkan ya, karena ini kan dikali R kan saling menyediakan nanti. Ini sama dengan V0 min mu G dikalikan T. Dari sini kita peroleh bahwa 7/2 mu G kalikan T sama dengan
V0, sehingga nilai dari T itu adalah 2 V0 per 7 mu dikalikan G. Baik, kemudian VF nya ya pakai rumus ini ya, kita hanya mengganti V dengan VF dan T nya dengan T ini ya. VF sama dengan V0 min mu G kali T ini, maka 2 per 7 V0 per mu dikalikan G. Bisa kita coret mu G nya gini, maka ini hasilnya adalah V0 dikurangi dengan 2 V0 per 7, sehingga hasilnya adalah jelas ya 5 per 7 V0 begitu. Jadi jawabannya adalah E. Baik, sekarang sangat mudah soal nomor 31. Kemudian soal nomor 32, ini rangkaian arus DC ya, arus arah. 3 buah hambatan masing-masing bernilai 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm dan sebuah sumber tegangan 8 volt dirangkai seperti pada gambar. Tegangan pada hambatan R1 adalah, jadi ini jelas ya 1 ohm, 2 ohm, ini 2 ohm ya. Jadi ini kita paralel dulu dengan ini ya. Katakanlah nanti kalau ini jadikan paralel jadi satu hambatan pengganti ya, maka ini jadinya R1 ya. Ini jadinya katakanlah R aksen. R aksen adalah gabungan dari R2 dan R3 secara paralel ini ya. Oke, kemudian ini 8 volt ini. Baik, ini 8 volt ya. Ini 2 ohm. Ini adalah, kita cari dulu ya, seper R aksen paralel biasa sangat mudah, saya rasa sudah ada di SMP ya. Seper 1 tambah seper 2, maka ini kan 2 ya, 2 bagi 1 2, 2 tambah 2 bagi 2 1 1 ya. Seper R aksen itu sama dengan 3 per 2, maka R aksennya adalah 2 per 3. Baik, R aksen 2 per 3. Kemudian kita mencari hambatan total ya. Hambatan totalnya ini kalau kita gabungkan kan seri ya, sehingga rangkaiannya nanti menjadi begini. Oke, hasil seri R1 dengan R aksen itu katakanlah RP ya. Ini 8 volt ya, berarti RP itu adalah 2 dijumlahkan dengan 2 per 3 ya. Jadi ini 3 6 ya, 6 ini 3 3 1 2 ya, 2 jadinya 8 per 3, RP nya sekian. Berarti untuk I nya itu adalah V di per RP ya. Jadi V per RP adalah 8 dibagi dengan 8 per 3, jadi adalah 3 ampere ya arus yang mengalir. Kemudian tegangan pada hambatan R1 itu tinggal kita kalikan ya. V1 itu adalah I dikalikan R1 ya. Jadi I nya adalah 3, R1 nya adalah 2, jadinya 6 volt. Jawabannya adalah C ya. Saya rasa sangat mudah soal ini. Kemudian soal nomor 32. Oke, ini hukum Faraday ya. Suatu kawat konduktor memiliki panjang L. Kawat ini ditarik ke arah horizontal dengan kecepatan V. Kawat konduktor L diatur sedemikian rupa dan dihubungkan pada galvanometer G. Kemudian kawat digerakkan dalam medan magnet homogen B secara tegak lurus seperti pada gambar. Jika kawat konduktor digerakkan dengan kelajuan V, arus listrik induksi yang mengalir pada kawat akan berkurang bila titik-titik. Ada 5 opsi ya. Oke, kita analisis secara perlahan ya. Jadi mula-mula itu ditarik ke kanan. Maaf, ini gambar saya kurang bagus. Anggap saja ini lurus ya. Oke, maaf. Ini kawat L ditarik kanan dengan kecepatan V ya. Sementara ada medan magnet B ke dalam begitu. Kalau ini kita tarik ke kanan, maka luasan di sebelah kiri akan bertambah sehingga flux yang di luasan ini juga bertambah. Oleh karenanya akan muncul arus induksi yang melawan pertambahan flux di sini. Tentunya karena medannya ke dalam ya, maka arah arus induksi ini akan menghasilkan medan ke luar. Tentunya dengan aturan tangan kanan,
arusnya berhubungan dengan arah jarum jam ke sana ya. Oke, begitu. Nah, ini ke kanan ya. Kemudian tertulis ada arus ya di galvanometer. Jika V konstan, arusnya akan konstan. Untuk soalnya ditanyakan, jika kawat konduktor digerakkan dengan kelajuan V, arus listrik akan berkurang bila itu. Nah, berkurangnya adalah jika medan B ini diperkecil ya, dan V-nya diperkecil ya. Jadi jika B dan V diperkecil ya, maka yang terjadi adalah arus induksi juga akan diperkecil ya. Oke, yang A ini jelas salah ya, karena jika B tetap, V dibuat naik, itu maka justru GGL bertambah kan. Kalau besar GGL itu kan B dikalikan L dikali V ya. Kalau B nya kita naikkan, V tetap, maka G juga epsilon juga naik ya GGL nya. B tetap, V naik, maka epsilon juga naik. B naik, V diperbesar sama naik, malah tambah besar ya. Kemudian B dan V dibesar dua kalinya, tambah besar juga. Kemudian B dan V diperkecil. Nah, jawaban terbaik adalah ini ya. Bisa jadi jika B diperkecil, ini juga mengecil ya. Bisa jadi salah satu, bisa jadi kedua-duanya bisa jadi. Jadi jawaban terbaik adalah E begitu. Saya rasa ini mudah. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Kamu sedang berdiri di pinggir danau melihat seekor ikan berenang mendekati. Jika kamu ingin menembak ikan dengan senapan laser berdaya tinggi, senapan harus diarahkan. Ini soal pembiasan cahaya ya. Jadi kalau kita ada katakanlah sinar masuk begitu, gelombang elektromagnetik dari medium kurang rapat ke lebih rapat ya, maka dia akan mendekati garis garis normal ya, mendekati garis normal. Katakanlah theta 1, ini theta 2, maka theta 2 ini akan kurang dari theta 1 ya, karena medium di air itu kurang rapat dibandingkan medium di udara begitu. Nah, kemudian jika kita memisalkan ikan itu ada di sini ya, ada di sini ikannya, maka supaya mengenai di sini kita harus sedikit mengubah arah dari penembakan laser ya, supaya dengan akibat pembiasan itu akan terbelokkan ke arah yang tepat, sehingga lebih ke atas ya dari posisi ikan, seolah kita mengarahkan ke sana ya. Nah, karena efek pembiasan akan tepat ke ikan itu, jadi lebih ke atas dari posisi ikan ya. Ini oke. Di atas dari posisi ikan. Kalaupun ikannya diam, tetap di atas dari posisi ikan. Jika ikannya pun bergerak ya, maka tetap di atas ya, maksudnya lebih ke atas di posisi ikan. 35 ya. Seorang pekerja menggunakan pinta pengukur yang terbuat dari baja dengan koefisien muai panjang alfa sama dengan 1,2 dikalikan 10 pangkat min 5 Kelvin pangkat min 1. Pinta tersebut memiliki panjang 50 meter pada temperatur 20 derajat Celcius. Pada siang hari dengan temperatur 35,7 derajat Celcius, pekerja membaca pengukuran sebesar 35,794. Panjang yang terukur sungguhnya adalah baik awalnya bertemperatur 20 ya, sehingga menjadi 35,7 derajat, maka bertambah tinggi temperatur, maka terjadi pemuaian pada pita ya. Diketahui bahwa L0 itu ada 50 meter ya. L0 sama dengan 50 meter, kemudian delta T nya itu adalah 35,7 derajat Celcius dikurangi dengan 20 derajat Celcius, hasilnya adalah 15,7 derajat Celcius. Nah, kemudian diketahui bahwa alfa itu adalah berapa ini? 1,2 kali 10 pangkat min 5 Kelvin pangkat min 1. Kita dapat mengetahui delta L ya, itu adalah L0 alfa delta T. Ini dalam Kelvin pangkat min 1 ya. Tapi karena delta T itu kan walaupun ini dibagi Kelvin ya, T akhir dari awalnya selisihnya akan tetap sama, sehingga tidak perlu kita ubah ya, sama saja. Jadi ini hasilnya nanti adalah 50 ya dikalikan dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5
dikalikan dengan 15,7. Ini hasilnya adalah 0,00942 meter ya. Ini delta L-nya. Sedangkan pengukuran diperoleh adalah ini 35,794 ya, sehingga L aslinya panjang yang terukur sesungguhnya itu adalah 35,794 meter dikurangi dengan 0,00942 meter, maka sama dengan hasilnya adalah sekitar 35 ya, 8 meter. Harusnya meter ya, bukan milimeter, ini meter harusnya. Baik, kita lanjutkan nomor 36. Unsur radioaktif 226 radium 88 ya, dalam jumlah tertentu mengalami perubahan menjadi unsur Rn radon ini ya, dengan ketentuan nomor atom massa sekian dalam 8 hari, sehingga tinggal 25% jumlah awal. Waktu paruh unsur radium adalah titik. Nah, kita menggunakan cara cepat saja ya. Jadi mula-mula itu adalah satu bagian, itu mula-mula ya. Ini mula-mula, tulis saja mula-mula. Kemudian ini setelah T, itu setelah waktu paruh T gitu ya. Setelah waktu T itu dia berarti mohon maaf, ini ada kesalahan. Ini setelah waktu T. Ini mula-mula itu satuan mula-mula ya, katakanlah misalnya mula-mula itu satu bagian ya, satu gitu ya. Ini setelah T itu satu kali waktu paruh itu tinggal setengahnya ya. Kemudian setelah ini T lagi ya, T lagi setelah 2T berarti ya, ini tinggal separuh, berarti tinggal 1/4 atau 25% ya. Berarti 2 kali waktu paruh ya ini ya, dari mula-mula utuh 1 ya menjadi 25% itu butuh 2T ya. Sedangkan 2T itu adalah 8 hari ya, 8 hari, maka nilai T itu adalah 4 hari ya. Jadi waktu paruhnya adalah 4 hari gitu. Lanjut nomor 37. Sebuah benda diikatkan pada suatu pegas dan melakukan gerak harmonis sederhana dengan amplitudo A dan frekuensi F. Pada saat simpangannya sama dengan ke-1/4 simpangan maksimumnya, kecepatannya adalah titik-titik. Nah, di sini getaran bekas ya tidak teredam ya, sehingga yang bekerja hanyalah gaya bekas, maka energi mekaniknya konstan karena gaya bekas adalah gaya konservatif begitu. Nah, kita pakai kelan energi mekanik ya, bahwa EM1 ya sama dengan EM2 atau EM awal EM akhir sama saja ya. Kita tinjau saat simpangan maksimum, maka dia energi potensinya adalah setengah K kuadrat ya, tanpa kinetik saat simpangan maksimum kan. Kemudian saat simpangan sama dengan 1/4 simpangan maksimumnya, berarti saat EP nya itu setengah K, persimpangannya adalah 1/4 simpangan maksimum, berarti A per 4 kuadrat ya, tambah setengah M V kuadrat itu. Ini setengah K dikalikan A kuadrat sama dengan ini berarti 16 ya, 1/32 K dikalikan A kuadrat tambah setengah M V kuadrat. Kita ketahui bersama bahwa K itu adalah M kali omega kuadrat di bekas ya. Oke, sehingga K bisa kita ubah ya, menjadi setengah M dikalikan omega kuadrat A kuadrat sama dengan ini 1/32 M omega kuadrat A kuadrat tambah setengah M dikali V kuadrat. Kita hilangkan M nya ya, M nya, kemudian setengahnya juga bisa kita hilangkan. Ini tinggal nanti 1/16 ya. Jadi ini nanti adalah omega kuadrat A kuadrat dikali 1 min 1/16 sama dengan V kuadrat ya. Kita masukkan nilai dari maksudnya selesaikan dalam kurung ini ya. Jadi 16 ini adalah 16 dikurangi 1 ya, sama dengan V kuadrat.
Jadinya adalah omega kuadrat A kuadrat 15/16 V kuadrat. Kita ketahui bersama bahwa omega itu 2pi dikalikan F ya. Maka kalau omega kuadrat itu 4pi kuadrat F kuadrat ya. Maka 4pi kuadrat ini saya batasi di sini ya. F kuadrat A kuadrat sama dengan 15 per maaf, ini ada sama dengan tadi ya. Ini di sini 15/16 V kuadrat. Jadi ini saling menghilangkan ya, maksudnya dibagi 4 saling membagi ya. Ini tinggal 4 V kuadrat itu adalah 15/4 P kuadrat F kuadrat A kuadrat. Oke, jika kita akarkan maka jadinya adalah setengah dikali akar 15 pi F A ya. Setengah akar 15 pi F A. Jawabannya adalah C begitu. Kemudian untuk nomor 38 saya dapat informasi bahwasanya terdapat kesalahan soal ya. Jadi saya lewati, saya mengerjakan nomor 39 langsung ya. Jadi ini adalah asas Bernoulli ya. Luas sirip sayap suatu pesawat ada 80 meter persegi. Pada bagian bawah sirip sayap, udara mengalir dengan kecepatan 250 meter per sekon. Pada bagian atas sirip, udara mengalir dengan kecepatan 300 meter per sekon. Massa jenis udara adalah 1 kg per meter kubik. Kemudian ditanyakan gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat. Kita pakai asas Bernoulli ya. Jadi P1 plus setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 ya. Ini sama dengan P2 dijumlahkan setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Karena H1 sama dengan H2 maka ini menghilangkan ya. Maaf tadi terlewatkan. Ini menghilangkan sehingga kita boleh bahwa P1 tambah setengah rho V1 kuadrat ya, ini sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Oke. Kemudian maka P1 min P2 ya itu adalah setengah rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Oke, ini adalah perbedaan tekanannya yang menyebabkan gaya angkat ya. Kemudian gaya angkatnya F itu tentunya adalah P1 min P2 dikalikan A ya, karena tekanan kelos itu adalah gaya gitu. Ini sama dengan setengah rho A dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kita masukkan nilainya, setengah, rho nya adalah 1 ya, A nya adalah 80, sedangkan V2 itu adalah 300 kuadrat dikurangi dengan 250 kuadrat. Oke, ini hasilnya 40 ya. Ini adalah 9 kali 10 pangkat 4 ya. Sementara ini adalah 625 00 ya gitu ya. Oke, ini bisa kita sederhanakan. 40 dikali 9 ini kan pangkat 4 ya, 10 pangkat 4 kurangi 6,25 kali 10 pangkat 4. Hasil yang diperoleh adalah 40 dikali 10 pangkat 4 ini dikalikan 9 kurangi 6,25. Jadinya ini 4 dikali 10 pangkat 5, sedangkan yang di dalam kurung ini hasilnya adalah 2,75 dikalikan 4 adalah 11 ya, 11 kali 10 pangkat 5. Kalau kita jadikan pangkat 6 maka 1,1 kali 10 pangkat 6 ya, Newton ya. Kalau kita jadikan kilo mega Newton, 1,1 mega Newton ya, atau sama dengan 1100 kilo Newton gitu. Saya rasa sangat mudah. Kita lanjut soal nomor 40 ya. Ini soal sebab akibat ya. Sebuah benda bermassa
8 kg mula-mula diam dan berada di lantai kasar dengan koefisien geser statik dan kinetik berturut-turut 0,3 dan 0,1. Saat benda ditarik dengan gaya sebesar 4 Newton ke kanan, benda tidak bergerak. Oke, kita tinjau dulu ya, benar atau salah. Benda di bidang horizontal ya, maka dia kena gaya berat ke bawah, M kali G. Ada gaya berat ke atas, gaya normal ke atas, maka gambarnya tidak lurus ya. Kemudian kita ini ditarik ya, tahu ini ditarik dengan gaya 4 Newton. Oke, kita tahu bersama bahwa benda bergerak itu jika F-nya lebih besar dari Fs maksimum. Kita tahu bahwa Fs maksimumnya itu adalah μs dikali gaya normal, karena horizontal maka sama dengan gaya berat ya, μs kali mg. Kemudian μs-nya adalah 0,3, koefisien geser statik ya, M-nya adalah 8 kali 10 24 Newton. Jelas bahwa F-nya itu kurang dari Fs maksimum sehingga tidak bergerak. Jadi gaya gesek yang bekerja di sini gaya gesek statik yang besarnya sama, yaitu 4 Newton itu. Oke, benda tidak bergerak itu benar ya. Oke, kemudian gaya gesek statik bekerja pada benda lebih besar daripada gaya tarikan. Salah ya. Sama ya, karena diam gaya gesek sama dengan gaya tarikannya 4 Newton itu. Oke, ini salah ya. Jadi ini benar, sebabnya salah. Oke, nomor 41, rangkaian resistif merupakan rangkaian yang hanya terdiri atas pertegangan V dan resistor yang punya hambatan R, sedangkan nilai kapasitas C maupun resistance L diabaikan. Ini benar ya. Pada rangkaian resistif arus dan tegangan bolak-balik fasenya sama, benar ya. Jadi pada rangkaian resistif itu hambatan oleh kapasitor dan induktor itu saling meniadakan ya, tidak berpengaruh sehingga berpengaruh hanya R gitu. Jadi tegangannya dengan arus bolak-balik, arus dengan tegangan bolak-baliknya itu memiliki fase yang sama atau beda fasenya 0. Oke, lanjut nomor 42. Gelas atau mangkok dari kaca dapat retak atau pecah ketika diisi air panas secara tiba-tiba. Ini benar ya, tentunya beberapa orang, mungkin banyak orang ya berpengalaman tentang kejadian ini, sebab bagian dalam gelas yang diisi air panas secara mendadak memuai lebih cepat dibandingkan bagian luarnya. Benar sekali ya. Ini adalah akibat pemuaian yang tidak merata, karena bagian dalam memuai lebih cepat daripada di luar sehingga gelasnya pecah. Oke, nomor 43. Suatu pohon memiliki ketinggian 4 meter. Seorang siswa bermassa 50 kg menaiki pohon ya, sehingga ke puncaknya dalam waktu 8 detik. Pernyataan manakah yang benar? 1. Energi potensial siswa saat di puncak pohon adalah 2000 Joule. Kita hitung ya. EB sama dengan M dikalikan G kalikan H, jadi 50 dikalikan G-nya adalah 10, H-nya itu adalah 4 ya, sehingga ini 2000 ya, 2000 Joule, ini benar. Kemudian daya dikeluarkan adalah 250 Watt. Oke, daya itu adalah energi per waktu ya, maka 2000 dibagi dengan 8 itu adalah 250 Watt. Oke, jawabannya benar. Tidak ada negatif istiwa saat mencapai puncak pohonnya, karena dia sama puncak pohon dia diam, kinetiknya 0. Negatif istiwa adalah 1000 Joule, ini salah ya. Oke. Nomor 44, perhatikan rangkaian kapasitor di atas. Perhatian benar adalah C1 seri dengan kapasitor C3. C1 dan C3 ini paralel ya, ini salah. Kemudian C2 dirangkai paralel dengan sumber tegangan V0. Salah ya, benar seri ya, ini salah juga. Kemudian C2 rangkai seri dengan kapasitor C2 dirangkai seri dengan kapasitor C3. Nggak salah ya. Kemudian C3 dirangkai paralel dengan kapasitor C1. Ya, benar ya. Oke. Nomor 45, pada cermin cekung jika benda diletakkan di antara titik fokus dan cermin, pernyataan manakah yang benar mengenai bayangannya? Oke, di cermin cekung ya. Maaf, ini cerminnya adalah cermin cekung, cermin positif ya. Katanya titik fokus di sini ya. Kemudian benda di antara titik fokus dan cermin, maka di sini ya. Oke. Kita gunakan sinar istimewa ya. Pertama, sinar sedang sinar utama dipantulkan melalui fokus ya. Kemudian
Selain itu ya, ini kita perlu menggambar jari-jari ya, 2F ini adalah R. Oke, sinar yang melalui pusat ke lengkungan ya akan dipantulkan kembali gitu ya. Oke, kita cari perpanjangannya ya, perpanjangan sinar pantul ya. Oke ya, ketemulah di sini ya. Ini bayangan, ini kayak bayang perpanjangan sinar-sinar pantul, maka bayangannya bersifat maya tegak ya ini ya. Oke, bayangannya bersifat maya, bayangannya tegak benar, nyata salah ya. Bayangan bendanya sama besar tidak ya. Bayangan akan berada di belakang cermin cukup ya, betul sekali gitu. Oke, terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.